Cepat, ada yang datang. Ibu hamil kecil pingsan, cepat panggil dokter sekolah. Dokter, perutku sakit sekali. Di mana ayah bayinya? Kamu harus segera hubungi ayah bayinya. Ayah bayinya. Aduh, nak, ini cucuku yang dalam keadaan vegetatif. Asalkan kamu berhasil menikah demi keberuntungan kami pasti tidak akan mengecewakanmu. Baiklah. Setelah malam ini, Silly akan berusia 30 tahun. Guru spiritual telah mengatakannya, apakah dia bisa bangun, tergantung nasib hari ini. Dia adalah suamiku yang dalam keadaan vegetatif. Jika aku tidak segera membayar biaya sekolah, maka aku akan dikeluarkan. Kamu siapa? Aku adalah calon pengantinmu untuk membawa keberuntungan. Mencari apa? Aku butuh uang untuk membayar. Pergi! Jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi. Ternyata dia sangat membenciku. Bahkan dia tidak mau melihatku sedikit pun. Bagaimana keadaan cucu saya? Nenek, dia sudah bangun. Ah, benarkah? Aduh, bagus sekali, bagus sekali. Apa yang dikatakan guru spiritual itu memang benar. Kamu benar-benar penyelamat cucuku. Menantu perempuan, tenang saja. Aku pasti akan meminta cucuku untuk mengadakan sebuah pesta pernikahan yang megah untukmu. Aduh, Akhirnya aku punya uang untuk membayar biaya sekolah. Kamu hamil, dan ini kembar. Apa? Di mana ayah bayinya? Suami yang dalam keadaan vegetatif? Apakah yang ini? Aku akan meneleponnya. Jangan. Kamu sudah seperti ini, masih belum mau memberitahu ayah dari anak ini. Pergi. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Dia sangat membenciku. Jika dia tahu aku hamil, tidak bisa. Aku harus melindungi anak-anakku. Dokter, aku baik-baik saja. Aku tidak punya uang untuk membeli obat sekarang. Nanti setelah aku mendapatkan uang, aku akan kembali beli. Tapi, Dokter, aku harus pergi bekerja paruh waktu demi mendapatkan uang. Merepotkan. Terima kasih. dengan perut sebesar ini, dia masih harus bekerja paruh waktu demi mendapatkan uang. Ayah dari anak ini benar-benar tidak punya hati. Kalian, sebentar lagi Tuan Qin akan datang. Kalian semua harus waspada. Kamu yang bertugas membersihkan di sini. Cepat minggir dariku. Jika menabrak Tuan Qin, kalian tidak akan tahu bagaimana kalian mati. Tuan Qin. Kalian bahkan tidak tahu Tuan Qin kami. Dia adalah pemilik hotel kami. Orang terkaya di seluruh negeri ini. Tuan Qin tiba. Tuan Qin datang. Dasar tukang bersih-bersih bau. Cepat minggir dariku. Tapi pengawas berkata, dia memintaku untuk membersihkan ini sebelum pulang kerja. Jika tidak, dia tidak akan membayar gaji. Tuan Qin, wajahnya tidak asing. Mungkinkah dia suamiku yang koma? Kamu tukang bersih-bersih bau ini berani-beraninya menabrak Tuan Qin. Benar-benar mencari mati. Tuan Qin, saya tidak seharusnya membiarkan dia menabrak Anda. Saya akan membawanya pergi sekarang juga. Melakukan kekerasan pada wanita hamil? Kulihat manajer lobi sepertimu ini sudah tamat riwayatnya. Tuan Qin, ampuni saya. Dia hamil di luar nikah. Saya juga tidak tahu anak haram siapa yang dikandungnya. Saya khawatir dia akan menyinggung Anda, Tuan Qin. Tuan Qin. Suamiku? Kamu salah orang. Ibu hamil kecil. Tuan Lau Qin, begitu kau bangun. Seluruh Shanghai menjadi heboh. Semua putri dan sosialita kota ini berlomba-lomba ingin menikahimu.
Selama aku koma, kau telah banyak berkorban. Apa yang kau katakan? Kita ini seperti saudara kandung. Aku dengar, Nenek Qin masih mencari pengantin pembawa hoki itu. Aku tidak tertarik pada wanita yang serakah dan tidak punya harga diri seperti itu. Sudahlah, jangan bahas dia. Kita baru saja bisa bersantai. Aku akan mengajakmu bersenang-senang, saudaraku. Ketiga wanita ini, semuanya mahasiswi baru. Benar-benar polos. Pilih salah satu. Ayolah, Tuan Lau Qin, 24 jam sehari. 18 jam, kita selalu bekerja bersama. Jika kau tidak punya wanita di sisimu, orang akan benar-benar curiga pada kita. Kau suka yang seperti apa? Katakan padaku. Aku akan memilihkan yang lain untukmu. Tak ada yang semenarik ibu hamil kecil itu. Apa? Ibu hamil kecil? Sejak kapan seleramu jadi ekstrem begini? Baiklah, serahkan padaku. Direktur Lin, Tuan Qin sudah minum obatnya. Tapi wanita-wanita itu semuanya sudah diusir. Bukankah ini wanita? Ibu hamil kecil. Suite presiden di lantai atas. Perlu dibersihkan. Tapi kami kan karyawan biasa, tidak bisa naik. Aku beri kau 100 juta rupiah ini sebagai tip duluan. Lakukan pekerjaan ini dengan sangat baik. Kau pasti akan mendapatkan hadiah besar dari saya. Baik, Tuan. Serahkan saja padaku. Direktur Lin, perutnya terlihat besar sekali. Apa ini benar-benar boleh? Kau bodoh ya? Dia itu Tuan Qin. Apa dia tidak bisa mengatur seorang ibu hamil kecil? Tuan, halo. Ini. Kau! Qin tua, aku sudah aturkan seorang wanita cantik sesuai seleramu. Dijamin kau suka. Berapa umurmu? Hampir 21. Baru dewasa. Kukira kau belum lama melakukan pekerjaan ini. Aku sudah mempelajarinya sejak kecil. Meskipun aku baru sebentar melakukan ini dan hanya pekerjaan paruh waktu. Tapi, aku yang paling hebat di sini. Pasti bisa memuaskan Tuan Qin. Mereka memberimu uang berapa? Li, 100 juta rupiah. Pergilah. Aku tidak butuh. Tuan Qin, apapun yang kau minta, aku bisa memenuhinya. Jangan usir aku. Aku benar-benar butuh uang ini. Sialan. Barusan, aku hampir menyentuh ibu hamil. Tuan Qin, apa maksudmu? Berapa nomor telepon suamimu? Tuan Qin, sepertinya ini tidak pantas. Bisa salah paham. Tuan Qin, uangnya belum Anda berikan. Suamimu semiskin itu ya? Sampai tidak rela mengeluarkan uang sepeser pun untukmu, bahkan membiarkanmu yang sedang hamil besar keluar bekerja. Bahkan meminta uang dari pria lain. Hah? Aku hanya membersihkan kamar tamu. Kenapa jadi menyangkut suamiku? Kenapa baru pulang sekarang? Bu, Apa kamu menyembunyikan uang diam-diam? aku tidak. Berikan sekarang padaku, menyingkir. Katanya tidak ada uang. Bukankah ini ada 1 juta rupiah? Ini uang untuk kelahiran bayiku. Tidak boleh kamu ambil. Cepat, nak. Bu, aku juga anak perempuanmu. Kenapa ibu melakukan ini padaku? Apa gunanya anak perempuan? Toh, pada akhirnya akan menikah keluar juga. Siak-sia, ibu beritahu kamu, masa depanmu yang cerah sudah menanti. Ibu mencarikan keluarga suami yang baik untukmu. Mereka memberikan uang mahar sebanyak 360 juta rupiah. Apa maksudnya? Kalian mau melakukan apa? Lepaskan aku. Penampilannya lumayan bagus. Kok dia hamil besar begitu? Kalian berani juga mengantar yang begini padaku. Masih minta mahar 360 juta rupiah dariku. Kalian mempermainkanku? Kakak Hu, jangan buru-buru. Kakak Hu, sekarang kakak juga belum punya keturunan kan? Gadis ini akan menikah denganmu.
Sesudah itu kasino ini akan punya penerus, bukan? Apa aku sendiri tidak bisa punya anak? Masih harus membesarkan anak orang lain. Begini saja, setelah bayinya lahir, biarkan dia bekerja di kasino. Ditambah gadis ini, semuanya. 160 juta rupiah. Bagaimana? Baik, jangan sampai kau menarik ucapanmu. Siap, Yaozu cepat. Bawa kakak perempuanmu dan kakak iparmu ke kamar pengantin. Baik. Lepaskan. Aku sudah menikah. Ini berarti pernikahan ganda. Itu melanggar hukum. Kakak Hu, jangan dengarkan omong kosongnya. Tunggu. Kalau aku pikir-pikir, perut besarnya ini tetap saja membawa sial. Sudahlah, aku tidak mau. Kakak Hu, jangan buru-buru. Kandungan ini bisa dihentikan kapan saja. Selama kakak mau, kapanpun bisa dilakukan. Oke, kalau begitu, aku mau dia sekarang. Segera menghentikan kehamilannya. Bisa. Yu Yaozu, apa yang akan kau lakukan? Aku ini kakak perempuanmu. Sayang, tolong selamatkan aku. Tuan Laukin, saya salah. Saya tidak akan membius Anda lagi lain kali. Lain kali? Tidak. Sama sekali tidak akan ada lagi. Kenapa dia tiba-tiba meneleponku, menjual diri demi uang? Aku paling membenci yang seperti ini. Wanita yang mata duitan. Tuan Laukin, Anda tidak mengangkatnya? Halo. Sayang, Apa kamu lupa apa yang pernah kukatakan padamu sebelumnya? sayang, tolong selamatkan aku. Aku sedang Halo, mengandung apa? Kamu di mana? Halo. Masih berani minta pertolongan orang. Aku akan menghajarmu sampai mati. Tidak bisa, aku harus melindungi anakku. Sayang, cepat datang dan selamatkan aku. Yu Yaozu, yang ada di perutku ini adalah keponakanmu sendiri. Bagaimana kau tega melakukannya? Salahkan saja nasibmu yang buruk mengandung 2 anak haram tanpa ayah. Kalaupun lahir, hanya akan menderita. Kak, aku sedang membantumu loh. Bu, tahan dia. Baik. Aku akan membuat anak haram di perutnya mati seketika. Aku? Tuan Laukin, pengantin pembawa keberuntungan itu hamil. Tuan Laukin, kau tidak benar-benar berhasil sekali coba kan, keluarga Qin? Setelah 10 generasi keturunan tunggal, kini akhirnya punya penerus. Selamatkan dia. Aku sudah menemukannya. Tuan Laukin, pengantin pembawa keberuntungan itu ada di kasino. Tidak, jangan. Sangat mengganggu sekali. Untuk apa kau berteriak-teriak, Kak? Aku akan cepat. Tahan sebentar ya. Tuan Qin, Tuan Jing, angin apa yang membawa kalian kemari? Tadi ada wanita hamil kecil yang masuk, kan? Wanita hamil? Mana mungkin ada wanita hamil di kasino kami? Jangan banyak basa-basi. Wanita hamil kecil itu adalah istri Tuan Qin. Di perutnya ada pewaris miliaran keluarga Qin. Kalau terjadi masalah, kalian semua tidak akan bisa lari. Iya. Tadi memang ada sepasang ibu dan anak yang memaksa seorang wanita hamil kecil masuk. Suamiku sudah dalam perjalanan ke sini. Dia tidak akan mengampuni kalian. Kau sudah mau melahirkan? Apakah pria tak tahu diri itu pernah menjengukmu sekali saja? Dia hanyalah seorang pengecut. Ibu sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Tapi kau malah membiarkan dirimu dihamili orang tanpa ikatan pernikahan. Tak tahu malu. Kau masih menyebut pria tak tahu diri itu. Masih berani mengancam kami semua. Mau mengulur waktu ya, Cek. Jangan-jangan kau mau bilang, pria tak tahu dirimu itu adalah Tuan Qin. Yaozu, jangan banyak bicara. Cepat gugurkan bayi haram itu. Uangnya sudah kita dapatkan. Baik. Aku akan membunuhmu. Suamiku, mohon selamatkan bayiku. Tuan Qin sudah datang. Tidak ada siapa-siapa. Tuan Laukin, kau yakin pengantin baru pembawa keberuntungan itu ada di sini? Apa salah orang? Tunggu. Tuan Qin akan segera datang. Kalian berdua cepat bawa dia dan lari lewat jendela. Jika sampai Tuan Qin tahu, aku akan menghabisi kalian berdua. Baik. Ya, kami akan segera membawa wanita tak berguna ini pergi. Lepaskan aku. Untung aku cepat tanggap. Kalau tidak, hari ini aku pasti celaka besar. Akhir-akhir ini, pemeriksaan ketat, bisnis sedang sulit. Hanya kami beberapa orang di sini, benar-benar tidak ada orang lain. Benar, Tuan Qin, mungkinkah ada yang iseng mengerjai dan menipu Anda? Berani-beraninya menipuku. Bagus sekali. Aku akan mengingatnya.
Tuan Laukin, gawat. Nenek Qin menghilang. Kurasa dia diam-diam pergi mencari pengantin baru pembawa keberuntungan itu lagi sendirian. Ayo, cepat kembali mencari nenek. Aduh, Capek sekali rasanya. Gara-gara dia aku harus menggendongnya selama ini. anakku, kau sudah bekerja keras. Semua karena si Jalang ini kita jadi tidak bisa pulang. Cepat atau lambat aku akan menjualnya untuk uang. Minggir, aku mau ke sana sebentar ke toilet. Kau awasi dia. Dia seperti babi mati. Biarkan dia lari setengah jam pun dia tidak akan bisa kabur. Aku juga mau ke toilet sebentar. Tidak bisa, aku tidak boleh hanya diam menunggu nasib. Cucu menantuku. Cucu menantuku. Aduh, nak. Dokter, bagaimana? Apakah cucu menantu saya baik-baik saja? Pasien mengalami luka yang sangat serius dan juga kekurangan gizi kronis. Kalian harus merawat ibu hamil ini dengan baik. Anak yang malang. Semoga saja Tuhan memberkati. Tolong izinkan saya. Cucu menantu kesayangan saya bangun ya. Nenek, kenapa Anda? Bayiku. Tenang saja, bayinya baik-baik saja. Tidak Cepat apa-apa. berbaring. Selama ini, kamu pastinya sudah banyak menderita. Tenang saja, saya akan menyuruh anak laki-laki bandel saya itu pasti akan menyiapkan mahar yang sangat besar untukmu. Untuk menyambutmu masuk ke rumah kami. Mahar yang sangat besar? Tentu saja, 1 set villa di pusat kota. 1 unit mobil sport edisi terbatas global. 1 set perhiasan berharga. 1.000 tael emas. Dan juga uang tunai 200 miliar rupiah. Nenek saya sudah menyiapkannya untukmu sejak lama. Setelah kamu sembuh nanti, kita kembali. Semua barang ini milikmu. Nenek, drama-drama pendek itu kurangi saja menontonnya. Semua itu bohong. Hati-hati, bisa ketagihan. Drama pendek apa? Apakah para aktor itu sekaya keluarga kami? Kamu adalah menantu 100 triliun rupiah di keluarga kami. Anak yang kamu kandung juga adalah cucu emas 100 triliun rupiah kami. Suamimu apalagi dia adalah Qin yang sangat terkenal. Aduh, kali ini aku kabur diam-diam. Dokter ini tidak boleh tahu identitasku. Si bocah nakal itu pasti akan membawa banyak orang. Lalu, bagaimana aku bisa menemani cucu menantu kesayanganku? Ah, aku pelupa. Kau hanya perlu tahu kalau keluarga kita kaya saja. Baik. Nenek, keluarga kita ini yang paling kaya. Meskipun nenek sudah pelupa, tapi ada satu hal yang tidak boleh kulupakan. Yaitu bisa menemukanmu. Nenek, aku juga tidak akan pernah melupakanmu. Tidak perlu menangis, tidak perlu menangis, tidak perlu menangis. Kalau kamu menangis terus begitu, nanti mukamu jadi belepotan. Bang Qin, Nenek Qin masih belum ditemukan. Si tuan nakal itu entah pergi bermain kemana lagi, teleponku tidak diangkat. Ini tidak ada masalah. Bagaimana nenek bisa menggunakan layanan rumah sakit? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Ah, suamimu menelepon. Halo, cucuku. Nenek punya kabar gembira untukmu. Aku sudah menemukan istrimu. Sekarang aku bersama istrimu. Menurutmu, hebat tidak nenek? Cepat puji nenek. Nenek. Akhirnya nenek mengangkat teleponku. Nenek hampir membuatku jantungan. Nenek tahu. Tunggu. Katamu kau menemukan siapa? Memangnya siapa lagi? Istrimu yang seharga triliunan itu? Kau bahkan tidak bisa menemukan istrimu. Benar-benar sangat tidak berguna. Akan kuberitahu ya. Istrimu sudah tidak bisa. Masalah besar seperti kehamilan, harus istrimu sendiri yang mengatakannya, siapa tahu perasaan mereka membaik dan memberiku 2 cucu emas lagi. Oh, tidak apa-apa. Kau tinggal datang menjemput istrimu saja. Istrimu sudah menyiapkan kejutan besar untukmu. Sebuah kejutan? Itu bagus. Aku juga sudah menyiapkan kejutan untuknya. Bang Qin, kau benar-benar akan menceraikan pengantin pembawa keberuntungan itu. Sia-sia, cepatlah kembali. Wang Li dan teman-temannya mengobrak-abrik barangmu di asrama. Nenek, aku harus segera kembali ke kampus. Bagaimana kalau kau minta dia datang ke Universitas Huaking untuk menemuiku saja? Hati-hati, cucu menantuku. Halo, anak nakal. Aku lihat istrimu pergi dengan wajah panik. Cepat pergi ke Universitas Huaking dan bawa dia kembali. Kalau dia sedikit saja disakiti, aku akan menghukummu. Qin tua, Nenek Qin baru saja mendapatkan pengantin pembawa keberuntungan.
dan kau sudah mau menceraikannya. Apa kau tidak takut nenek itu kembali dan mencabik-cabikmu, Qin tua? Wanita yang menjual tubuhnya demi uang seperti itu sama sekali tidak pantas masuk ke gerbang keluarga Qin kami. Janganlah terlalu yakin dengan ucapanmu. Aku sudah menemukan wanita hamil yang kau suruh aku selidiki itu. Dia bernama Yu Wengxia, dan dia juga di Universitas Huaqing. Bagaimana jika pengantin pembawa keberuntunganmu itu adalah orang yang sama dengan wanita hamil tersebut? Tidak mungkin. Wanita hamil itu punya suami. Kalau dia tidak punya suami, apakah kau akan bersamanya? Pergi sana, ayo, kita ke Universitas Huaqing. Aku, Qin Sili, lebih baik sendirian seumur hidup atau melompat dari sini daripada aku bersama dengan pengantin pembawa keberuntungan itu. Hari ini, aku harus memutuskan hubungan dengannya. Qin tua, kau berjalan cepat sekali lagi. Tunggu aku. Wang Li, jangan keterlaluan. Atas dasar apa kamu membuang barangku? Dasar kau jalan kecil, akhirnya kau kembali juga. Pegang dia untukku. Apa yang akan kamu lakukan? Hai Fei. Wang Li, sebenarnya apa maumu? Apa mauku? Tentu saja menghukummu, orang yang tidak tahu malu ini. Siapa tahu anak siapa yang kau kandung. Sebagai ketua OSIS, hari ini, aku akan memberimu pelajaran tentang apa itu kesopanan dan kehormatan. Apa hebatnya jadi ketua OSIS? Aku hanya hamil, aku tidak melanggar hukum. Mengapa kamu memukulku? Kau berani memukulku. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Apa yang mau kamu lakukan? Ibu hamil muda, kita bertemu lagi. Kenapa setiap kali aku melihatmu selalu ada saja yang merundungmu? Tuan Qin. Tuan Qin. Tidak mungkin. Yu Wengxia, bagaimana mungkin dia mengenal Tuan Qin? Dia pantas mendapatkan pria seperti Tuan Qin. Tuan Qin, biar ku beritahu, Yu Wengxia ini gaya hidupnya tidak beres. Dia juga terlibat hubungan yang tidak jelas. Bahkan suami bayinya pun dia tidak tahu siapa. Apakah yang mereka katakan itu benar? Suami ibu hamil muda ini pria macam apa? Jika sampai aku bertemu dengannya, aku pasti akan memberinya pelajaran. Tuan Qin, kami akan segera mengusirnya, agar tidak mengotori pandangan Anda. Kau terlalu ikut campur ya. Tuan Qin. Pergi. Dasar kau Yu Wengxia, berani-beraninya kau menggait Tuan Qin selama kau masih berada di Universitas Huaqing. Aku akan membuatmu hancur reputasinya. Siap-siap, kalau begitu, aku pergi dulu ya, dadah. Qin tua, Universitas Huaqing ini begitu besar, di mana kita akan menunggu pengantin kecil pembawa keberuntunganmu. Ibu hamil muda, kenapa kau ada di sini? Kenapa banyak bicara sekali? Ibu hamil muda, mau pergi kemana sebentar lagi? Aku berencana mencari tempat tinggal, lalu mencari pekerjaan, dan melahirkan bayiku. Baik, aku akan pergi bersamamu. Apa ini tidak enak? Terlalu merepotkan Anda. Qin tua, bukankah kau mencari pengantin kecil pembawa keberuntungan? Kau mau kabur duluan ya? Nenek pasti akan mencabik-cabikmu. Tidak apa-apa. Ibu hamil muda, aku berjanji akan membantumu. Tunggu sebentar, aku selesaikan urusan ini dulu. Tunggu sebentar. Kenapa mati total? Halo, pengguna yang Anda hubungi tidak dapat dijangkau sementara. Halo, pengguna yang Anda hubungi tidak dapat dijangkau sementara. Silakan coba lagi nanti, maaf. Baik, beraninya dia tidak mengangkat teleponku. Aku ada di kantin sekolahmu. Jika tak sampai dalam setengah jam, aku pergi. Ibu hamil itu. Kita makan dulu di kantin. Setelah itu baru kita pergi. Sekalian mengisi daya ponselku. Ibu hamil, bagaimana suamimu memperlakukanmu? Suaminya itu benar-benar bajingan. Bekerja dengan perut besar masih melakukan hal seperti ini. Sungguh tidak tahu diri. Tuan Qin, aku melarangmu mengatakan hal buruk tentang suamiku. Suamiku sangat baik padaku. Baik padamu tapi tidak memberimu uang. Sekarang kamu bahkan tidak punya tempat tinggal. Itukah suami baikmu? Dia benar-benar tidak punya hati ya, ibu hamil.
Bagaimana kalau kamu menceraikan suami bajingan itu? Lalu bersama dengan Tuan Laukin? Aku beritahu ya, Tuan Laukin kami adalah pria yang sangat baik. Gadis-gadis yang mengejarnya berbaris dari sini sampai Perancis. Aku bisa lihat Tuan Laukin pasti tertarik padamu. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini loh. Hari ini bicaramu agak banyak. Tidak mungkin kan? Dia itu Tuan Qin. Bagaimana mungkin dia menyukai ibu hamil sepertiku? Tapi akhir-akhir ini Tuan Qin selalu membantuku. Mungkinkah Tuan Qin benar-benar tertarik padaku? Tidak bisa. Nenek sangat baik padaku, kecuali suamiku yang koma tidak menginginkanku lagi. Kalau tidak, aku tidak akan pernah meninggalkannya. Permisi, ini ponsel Anda. Terima kasih. Aku ada di kantin sekolahmu. Kurang dari setengah jam aku akan pergi. Aku sudah di kantin. Di meja nomor berapa? Meja nomor 1. Tuan Qin, bisakah Anda pindah ke meja lain? Suamiku sebentar lagi akan datang, meja nomor 1 sudah dipesan. Datanglah. Biar aku lihat. Suami brengsekmu itu, seperti apa rupanya? Gawat-gawat, melihat ekspresi Tuan Qin. Apakah suamiku akan memukulnya sebentar lagi? Kalau sampai terjadi, nenek pasti akan sedih. Tidak bisa, aku sungguh tidak boleh membiarkan suamiku bertemu dengan Tuan Qin. Qin tua, suami brengsek ibu hamil itu akan datang kemari. Pengantin kecil pembawa hoki yang kita janjikan bertemu juga ada di sini. Jangan-jangan pengantin kecil pembawa hokimu adalah ibu hamil itu? Mungkinkah kamu? Sia-sia. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik. Kali ini semua berkat Tuan Qin. Kita sudah tumbuh bersama sejak kecil. Kenapa kamu tidak memberitahuku ketika Wang Li mencarimu hari ini? Tidak memberitahuku, kamu sudah hamil 8 bulan. Bagaimana jika terjadi sesuatu padamu? Tidak apa-apa, aku baik-baik saja kan? Kamu ini, sejak kecil selalu membuatku khawatir. Kamu ini. Gawat, gawat. Qin tua marah. Siapa kamu? Tolong aku, berpura-puralah menjadi suamiku. Aku adalah suami Sia-sia dan juga ayah dari anak ini. Siapa lagi kamu? Kenapa harus mengganggu istriku, Sia-sia? Sampah sepertimu pantas menjadi suaminya. Aneh sekali, Sia-sia. Ayo kita pergi. Hari ini aku di sini. Kamu tidak bisa membawa Yu Wengxia pergi. Sia-sia adalah istriku. Apa sebenarnya maumu? Aku kebetulan ingin mencari tahu siapa sebenarnya suami sampah Sia-sia itu. Tidak kusangka kamu datang sendiri. Aku sudah lama menahan diri karena... Chen Fan. Astaga, Qin, kamu benar-benar berkelahi demi wanita hamil kecil itu. Pukulan ini keren sekali. Tuan Qin, kenapa kamu memukulnya? Jalankan mobil. Hei Qin, aku belum naik mobil. Aku belum naik mobil. Tuan Qin, kamu mau membawaku kemana? Lepaskan aku. Suamimu menyuruhmu makan roti kukus, tidak memberimu uang belanja sama sekali. Dia bahkan menyuruhmu melakukan hal semacam ini, pergi mencari uang. Kenapa kamu masih bersamanya? Cepatlah ceraikan dia. Mau ya? Tuan Qin, urusanku. Kamu tidak berhak ikut campur. Tidak mau mendengarkan ya? Tuan Qin, apa yang Anda lakukan? Siap-siap. Kenapa kau masih ingin bersamanya padahal suami bajingan itu memperlakukanmu seperti ini? Tuan Qin, kenapa Anda ingin saya menceraikan suami saya? Meskipun suami mungkin tidak menyukai saya, tetapi nenek sangat menyayangi saya. Saya tidak bisa membuat nenek sedih. Tuan Qin, ini urusan pribadi saya. Anda tidak berhak ikut campur. Saya harus pergi. Apa yang terjadi pada diri saya? Kenapa saya harus melakukan hal seperti ini pada ibu hamil kecil ini? Tuan Qin. Sia-sia. Apakah Anda benar-benar ingin terus bersama suami Anda?
Suami Anda tidak bisa diandalkan. Anda menginap saja di sini. Hotel ini adalah properti saya. Katakan saja kebutuhan Anda pada kepala pelayan, dia akan memenuhinya. Tuan Qin, kenapa dia begitu baik pada saya? Apa dia benar-benar menyukai saya? Tuan Qin, bolehkah Anda mentransfer uang yang terakhir itu pada saya? Beberapa hari lagi ada upacara kelulusan di kampus. Saya ingin membeli gaun. Qin, ada apa denganmu? Jarang sekali melihatmu kehilangan kendali. Jangan-jangan kau masih memikirkan ibu hamil kecil itu? Menurutku ya, dia hamil dan masih sangat mencintai suaminya. Lagi pula kau sudah punya pengantin baru yang membawa keberuntungan. Kalian berdua sama sekali tidak mungkin. Saya sudah melepaskannya. Kau melepaskannya, tapi masih mengaturkan hotel untuknya dan menyuruhku menyiapkan gaun kelulusan untuknya? Lily, setelah Yu Wengxia merundungmu seperti itu, akan kamu biarkan saja? Dasar wanita jalang kurang ajar. Cepat atau lambat, aku akan mencabik-cabik wajahnya. Tetapi dia tidak muncul di sekolah sama sekali sekarang. Bagaimana kita memberinya pelajaran? Aku ingat sebentar lagi kita ambil sertifikat kelulusan. Saat itu kita akan memberinya hadiah besar. Selamat pagi, calon ibu. Kau adalah teman baik Tuan Qin. Ini gaun yang disiapkan Tuan Lau Qin untukmu. Sekalian aku bawakan 2 penata rias. Untuk mendandanimu sedikit, rias Nonayu. Baik. Wah, ini sangat cantik. Cepat foto dan kirimkan pada Tuan Lau Qin. Biar dia benar-benar terpesona melihatnya. Ayo, calon ibu, Tuan Lau Qin sudah menyiapkan mobil untukmu di bawah. Tuan Lau Qin, pandangan Anda sungguh bagus. Wanita hamil muda ini, setelah didandani, benar-benar cantik luar biasa. Tuan Qin, semua sudah berkumpul menunggu Anda untuk memulai rapat. Wah, baju pesta Anda bagus sekali, Nona kecil. Gaun ini berharga sekitar 200 juta rupiah. Pemilik toko bersikeras memberi saya diskon sedikit. Saya hanya membayar 199.998.000 rupiah untuk mendapatkannya. Selanjutnya, kami persilakan Saudari Yu Wengxia sebagai perwakilan siswa berprestasi untuk naik ke atas panggung memberikan pidato. Bapak, Ibu guru sekalian, Yu Wengxia terlibat hubungan terlarang, hamil di luar nikah. Apakah dia pantas menjadi perwakilan siswa kita untuk berpidato? Ada benarnya juga. Kalau begitu, batalkan Yu Wengxia. Tunggu sebentar. Wah, cantik sekali. Memang pantas menjadi primadona kampus kita. Benar. Gaun dan perhiasan yang dia kenakan ini juga tidak biasa. Saya pernah melihatnya di internet. Harganya pasti jutaan rupiah. Begitu Nona Yu Wengxia muncul, bahkan putri dari keluarga kaya raya seperti kita, Wang Li pun kalah. Dasar wanita jalang yang sialan, bagaimana bisa dia secantik ini? Para guru dan teman-teman, selamat malam. Saya Yu Wengxia. Merupakan suatu kehormatan besar untuk berdiri di sini dan berpidato sebagai perwakilan siswa kali ini. Tidak bisa. Saya tidak akan bisa membiarkan wanita jalang ini mencuri perhatian saya. Itu semua yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ya Tuhan, apakah ini benar? Kenapa kalian semua menatapku? Melihatku seperti itu? Apakah pidatoku tidak bagus? Sia-sia, gawat foto-foto pribadimu tersebar. Apa? Apa? Kenapa ini bisa terjadi? Yu Wengxia ini selalu saja berpura-pura. Tidak kusangka di belakang, ternyata dia orang yang seperti itu. Benar-benar memalukan kampus kita. Berhubungan yang tidak pantas, benar-benar aib bagi kampus. Hei, kalian bilang dia melakukan itu di luar. Lalu anak di dalam perutnya itu anak siapa? Sebagai mahasiswi Universitas Waking, malah menjadi wanita penghibur, kau tidak pantas menjadi teman sekelas kami. Wang Li, kau lagi. Ini semua ulahmu. Yu Wengxia, apa yang kau katakan? Aku hanya menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya kepada publik agar semua orang melihat mahasiswi hamil di kampus kita ini. Orang yang seperti apa? Semua ayo lihat, ini adalah mahasiswi hamil dari Universitas Waking kita. Tidak hanya kehidupan pribadinya tidak bersih. Hamil di luar nikah,
Dan saat sedang hamil, dia menggoda pria lain. Apa siswa yang bermoral rusak seperti ini pantaskah lulus dari Universitas Hwaking kita? Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Ini semua fitnah. Masalahnya sama sekali tidak seperti ini. Berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab ya. Sudah hamil masih melakukan pekerjaan itu, benar-benar tidak tahu. Apakah harus memujimu sebagai ibu hamil yang rajin dan bersemangat, atau karena uang tidak punya batas moral? Kau, Sia-sia, kau bagaimana? Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kalau memang begini, kalau begitu kita panggil polisi, biarkan polisi menyelidiki kebenaran masalah ini. Wang Li, apa yang kamu lakukan? Kembalikan ponsel itu padaku. Jangan kira aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan. Kamu pasti ingin menghubungi pria nakalmu itu untuk membantumu, kan? Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Teman-teman, mari kita segera laporkan ke kepala sekolah, agar sampah masyarakat seperti ini dikeluarkan. Dikeluarkan, 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 dikeluarkan. Sudah beberapa hari aku tidak melihat ibu hamil kecil ini. Hari ini adalah upacara kelulusannya. Aku harus segera pergi dan memberikan selamat. Saudari Yu Wengxia, ada siswa yang melaporkan secara anonim bahwa kehidupan pribadimu di luar sekolah tidak pantas, mengalami kehamilan di luar pernikahan, dan memiliki kecenderungan kekerasan, mencemarkan nama baik sekolah. Pihak sekolah memutuskan untuk mengeluarkanmu dari sekolah. Kepala sekolah, saya tidak melakukannya. Kepala sekolah, ini sepenuhnya fitnah. Sia-sia selalu menjadi siswa yang baik dan berprestasi. Sama sekali tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Kamu bilang aku memfitnahmu. Kamu saat ini belum menikah. Lalu bagaimana kamu menjelaskan anak di perutmu? Saya tidak bisa berkata-kata, kan? Kepala sekolah, saya pergi ke bar untuk bekerja paruh waktu mencari biaya kuliah. Sama sekali tidak seperti yang dia katakan. Kepala sekolah, ini adalah bukti yang saya dapatkan dari luar. Jika ini tidak cukup, saya juga punya saksi. Kenapa kalian datang? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memukul orang? Kamu siapa? Aku mendidik putriku. Apa urusanmu? Yu Wengxia. Dasar wanita yang tidak tahu malu. Kamu tidak pantas menjadi putriku. Kepala sekolah, kedua orang ini adalah ibu dan adik Yu Wengxia. Sebagai kerabat Yu Wengxia, mereka tidak mungkin berbohong, kan? Kalian berdua, ceritakanlah, Yu Wengxia orang seperti apa dia sebenarnya. Di sini ada 600 juta rupiah. Cukup bantu aku menjelek-jelekan Yu Wengxia saja. Hahaha. Nona Wang, tenang saja. Nanti aku akan menuruti semua perkataanmu. Jangankan hanya menjelek-jelekannya, kamu menyuruh kami berdua memukulinya pun tidak masalah. Sungguh malang, kenapa aku melahirkan putri tak tahu malu sepertimu? Bu, sebenarnya apa yang sedang ibu katakan? Kepala sekolah, semua ini salahku. Aku tak seharusnya biarkan dia keluar dan berbuat malu, mencoreng nama sekolah. Kami bersedia menanggung semua tanggung jawab. Bu, sebenarnya omong kosong apa yang ibu katakan? Aku sama sekali tidak melakukan hal itu. Omong kosong. Ibu, kapan di rumah kita tidak memberimu uang agar kamu tak perlu bekerja paruh waktu di luar? Ibu bekerja 3 pekerjaan sehari demi membiayai kuliahmu, bahkan aku tidak bersekolah. Kamu masih berani di sini mempertanyakan ibu, kepala sekolah, kami sebagai keluarga Yu Wengxia setuju agar Anda mengeluarkan wanita tak tahu malu ini dari sekolah. Orang seperti ini, bahkan jika dia berada di luar pun tetap akan mencoreng nama baik sekolah. Yu Wengxia, murid, apakah kamu masih ada yang ingin dikatakan? Aku tidak ada. Bu, aku ini putri kandungmu. Demi membantu adik melunasi utang judinya, kau menjualku kepada orang jahat, tapi aku tidak masalah. Kenapa kau masih harus datang ke sekolah untuk menjelek-jelekanku? Ini yang namanya hukuman adil bagi kerabat. Perbuatan tidak tahu malu yang dilakukan Yu Wengxia ini, aku tidak mau lagi dibohongi olehmu. Yang terhormat kepala sekolah, ini semua karena aku kurang becus didik anak, sehingga terjadi situasi seperti hari ini. Semua ini salahku, kami akan menerima semua hukuman. Itu benar, tidak salah lagi. Kamu bisa menghukumnya sesuka hatimu. Karena semua orang tidak keberatan Yu Wengxia, murid, maka sekolah hanya bisa memecat. Jangan, kepala sekolah, aku benar-benar difitnah. Jika Anda tidak percaya, aku bisa memanggil manajer hotel itu kemari, dia bisa menjadi saksiku. Manajer itu mungkin tidur denganmu setiap hari. Tentu saja, dia akan membelamu. Aku masih punya seseorang lagi yang bisa menjadi saksiku. Aku kenal Tuan Qin. Tuan Qin bisa membantuku. Apa katamu? Kamu kenal Tuan Qin?
Aku tidak boleh membiarkan kepala sekolah tahu si jalang kecil ini pernah berurusan dengan Tuan Qin. Berani-beraninya kau Yu Wengxia demi tidak dikeluarkan dari sekolah. Bahkan kebohongan seperti ini bisa kau katakan. Kamu ini sampah dari kalangan bawah, mana mungkin kamu kenal Tuan Qin. Mengatakannya pun tidak takut ditertawakan orang. Betul. Tuan Qin itu orang dengan status tinggi, apakah dia pantas kau incar? Benar-benar sangat tidak tahu malu. Benar, status Tuan Qin sangat tinggi. Bahkan aku sendiri belum pernah bertemu dengannya seumur hidupku. Bagaimana mungkin kamu bisa kenal Tuan Qin? Yu Wengxia, murid. Kamu bahkan bisa mengucapkan kebohongan seperti ini. Kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Jangan. Yu Wengxia, apa kau pikir aku di sini hanya menonton pertunjukan? Mengapa? Aku hanya ingin lulus dengan baik. Melanjutkan mengandung anakku. Jalani hidup yang baik. Mengapa harapan sesederhana ini tidak bisa kupenuhi? Mengapa? Yu Wengxia, inilah akibat dari perbuatanmu padaku. Kau merendahan. Sudah seharusnya diinjak-injak oleh orang kaya seperti kami seumur hidup. Kepala sekolah, cepat tanda tangani. Jangan sampai ada masalah aneh lagi. Kepala sekolah, kenapa kau bertele-tele? Jangan-jangan kau juga tertarik pada wanita jalang ini ya? Aku peringatkan kau, jika kau biarkan mahasiswa seperti dia lulus. Awas, aku akan membongkar aib sekolahmu. Benar, akan kubongkar aib sekolahmu dan membuat sekolah ini tutup. Saudari Yu Wengxia, kau berani-beraninya membuat keributan di kantor mahasiswa yang berkelakuan buruk sepertimu. Waking tidak akan menerimamu. Urusi dirimu sendiri. Jangan keluarkan aku. Jangan. Saudari Yu Wengxia, kau bukan lagi mahasiswa Universitas Waking. Silakan, tinggalkan sekolah kami. Akan kulihat siapa yang berani menindas ibu hamil kecilku. Ibu hamil muda, apa kau baik-baik saja? Tuan Qin, Anda datang. Anda tidak memberitahu kami sebelum datang. Seharusnya kami menjemput Anda. Apa aku perlu memberitahumu terlebih dahulu saat aku datang? Tidak berani. Tidak berani. Ku dengar kalian ingin menyentuh orangku? Apa? Yu Wengxia adalah orangnya Tuan Qin? Dialah yang mereka bilang Yu Wengxia memiliki perilaku buruk, melanggar aturan sekolah. Mereka juga mengancamku, mengatakan akan membongkar sekolah kita. Aku hanya terpaksa, Tuan Qin. Aku tidak. Hanya mendengarkan satu pihak, lalu mengambil kesimpulan. Kurasa kau sudah cukup lama menjabat sebagai kepala sekolah. Semua orang di sini, semuanya akan diboikot, dan kedua sampah ini harus diajari pelajaran yang baik. Baiklah, aku ahli dalam hal seperti ini. Nyonya Tuan Qin telah tiba. Nenek, mengapa nenek datang? Hari ini adalah upacara kelulusan cucu menantu. Nenek juga ingin memberikan sedikit hadiah. Nyonya Tuan Qin membawa 1 unit villa di pusat kota, 1 set perhiasan kelas atas, 1 kartu bank 200 miliar rupiah untuk menyambut kepulangan Nyonya muda ke rumah. Bagaimana? Bukankah penampilan cucu menantu nenek sangatlah mewah? Nenek, sepertinya cucu menantu nenek tidak ada di sini. Ada apa gerangan ini? Saya tahu, Nyonya Tuan Qin. Wanita hamil kecil ini berpura-pura menjadi cucu menantu Anda dan bahkan menggoda Tuan Qin. Anda harus memberinya pelajaran yang baik. Biarkan semua orang tahu bagaimana akhir dari mereka yang berani menyinggung keluarga Qin. Saya sudah menduga mengapa Tuan Qin begitu peduli pada barang murahan ini. Ternyata dia menjadi simpanan orang. Nenek, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan wanita hamil kecil itu. Intinya, saya tidak akan pernah menyukai pengantin yang dinikahkan untuk tujuan keberuntungan itu. Tujuan saya datang ke sini hari ini adalah untuk menceraikan wanita yang hanya mengejar harta itu. Cucu menantu. Jadi, maksud nenek adalah, wanita hamil kecil itu adalah pengantin keberuntungan untuk Qin tua. Meskipun nenek sudah lanjut usia. Tapi nenek tidak mungkin tidak mengenali cucu menantu kesayangan nenek, kan? Bagaimana? Cantik kan istri yang nenek carikan untukmu? Gawat.
Kalian berani berbicara kasar kepada cucu menantu kesayangan nenek. Pukul mulut mereka. Dasar anak nakal. Lindungi istrimu sendiri. Tuan Qin, mohon ampunilah saya. Saya bahkan masih dianggap sebagai adik ipar Anda. Anda tidak bisa menyerang kami. Apa-apaan dia? Berani-beraninya mengaku saudara dengan saya. Tuan Qin, mohon ampuni saya. Kami benar-benar ibu dan adik Siaksia. Minta ampun. Tadi saat wanita hamil kecil itu difitnah, di mana ibunya yang seharusnya ada. Saya yang sudah dibutakan mata. Menerima uang dari si jalang kecil Wang Li ini semua salah saya. Baru sekarang menyesal. Bukankah sudah terlambat? Qin, kau temani kakak ipar pulang. Serahkan ini padaku. Kebetulan sekali, aku sudah sangat gatal ingin bergerak. Ingatlah baik-baik. Aku ingin mereka membayar tuntas untuk semua perbuatan mereka. Cucu menantu, mari kita pulang. Jangan pukul lagi. Tuan Qin, mohon ampuni kami. Berisik sekali. Seret mereka keluar. Habisi mereka semua. Tuan Qin, mohon ampuni kami. Ibu, tulangku patah. Apakah aku akan cacat selamanya? Ibu salah. Ibu dulu seharusnya tidak mengambil si tak tahu berterima kasih itu. Apa? Si jalang itu ternyata bukan kakak kandungku. Kalau begitu, bukankah kita merawatnya sia-sia? Mengapa dia bisa menikmati hidup enak di villa, sedangkan aku harus menderita di sini? Aku pasti akan membunuhnya. Masih belum kapok? Pukul lagi. Jangan. Tuan Qin, ternyata dia benar-benar suamiku yang koma. Kamu sudah bangun. Tuan Qin. Kamu adalah istri sahku. Seharusnya panggil aku apa? Suamiku. Tuan Lau Qin, semua sudah kubereskan. Mulai sekarang orang-orang ini tidak akan berani lagi mengganggu kakak ipar. Kamu diganggu di sekolah. Kenapa tidak memberitahuku? Aku takut kamu dan nenek khawatir. Bodoh. Jika kamu tidak memberitahuku, kami justru akan lebih khawatir. Iya, aku mengerti. Sudah tidur semalaman? Pasti lapar, kan? Ayo, kita turun dan makan. Taruh di sana ya. Nenek! Cucu menantu cepat kemari. Lihat, apa kamu suka barang-barang ini? Semua ini nenek sengaja siapkan untukmu dan bayimu. Papa? Botol susu dan kereta dorong bayi. Bantu nenek lihat apa ada yang kurang, supaya nenek bisa membelikannya semua untukmu. Nenek sudah cukup, sudah cukup. Tuan Lau Qin, lihat ini. Kakak ipar, bukan putri kandung keluarga Yu. Apa? Aku bukan putri kandung keluarga Yu? Laporan menunjukkan, memang tidak ada hubungan darah. Lalu siapa orang tua kandungku? Apakah mereka masih hidup? Masih. Kau tidak hanya punya ayah dan ibu, tapi juga 2 kakak laki-laki. Keluarga Wen? Benar, keluarga Wen dari kota Jiang. Mereka juga termasuk dalam keluarga konglomerat kecil. Kakak ipar adalah gadis kecil, yang diculik dari keluarga Wen 20 tahun lalu. Nyonya Wen, yang terlalu memikirkan putrinya, sampai jatuh sakit parah. Itulah sebabnya dia mengadopsi seorang gadis kecil dengan usia yang hampir sama. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu mereka lagi. Aku sudah sangat puas karena tahu aku punya keluarga. Di dunia ini. Nenek tahu, kau sangat menghargai ikatan keluarga. Kau sungguh anak yang baik. Jika benar-benar ingin bertemu, tidak masalah sama sekali. Nanti biarkan Sili menemanimu pergi. Tuan Nyonya Nona, gawat. Aduh, kau membuatku kaget. Kau sudah puluhan tahun bekerja di keluarga Wen. Situasi besar apa yang belum pernah kau lihat? Kenapa panik begini? Nyonya, Nona, orang-orang dari keluarga Qin bilang, Direktur Qin akan segera berkunjung. Apa?
Direktur Qin dari keluarga Qin adalah putra mahkota Hucheng, Qin Sili. Pangeran pewaris dari keluarga Qin ini selalu rendah hati tapi sombong. Aku tidak pernah dengar ia secara pribadi mengunjungi rumah siapapun. Dia tiba-tiba mengunjungi kita hari ini. Apakah dia datang untuk melamar Qian? Kakak kedua, jangan bicara sembarangan seperti itu. Aku baru saja lulus kuliah, dan belum terpikir untuk menikah secepat ini. Adikku, kau adalah wanita tercantik di kota Jiang. Tuan Qin pasti tertarik padamu. Tentu saja, lihatlah seluruh kota Jiang, hanya Qian kita yang pantas untuk Tuan Qin, pria yang luar biasa itu. Sepertinya keluarga Wen kita juga akan mencapai kesuksesan besar. Ayah, tenang saja, aku pasti akan menjadi nyonya muda keluarga Qin. Aku akan bersiap-siap sekarang dan berganti pakaian baru. Bagus, cepatlah. Jangan khawatir, ada aku di sini. Benar-benar putriku cantik sekali. Nanti dia pasti akan membuat Tuan Qin terpesona. Qian, kau akan menjadi nyonya muda keluarga Qin. Jangan lupakan kakakmu ini. Kakak, tenang saja. Aku tidak akan melupakan keluarga kita. Tuan Qin, suatu kehormatan. Angin apa yang membawa Anda ke sini? Anda membawa begitu banyak hadiah, hanya saja saya benar-benar tidak mengerti untuk siapa hadiah ini sebenarnya. Memangnya perlu ditanya? Tentu saja ini untuk putri kesayangan keluarga Wen. Masa iya? Ini untuk kami, pasangan tua. Ini pasti mas kawin untuk Xiaomei? Ayah, Ibu, Tuan Qin. Apakah ini semua benar-benar untukku? Benar, ini semua dikirimkan untuk putri kesayangan keluarga Wen. Tuan Qin. Kau putri kesayangan keluarga Wen. Ya, ini saya yang asli. Menjauhlah. Saya alergi wanita. Betul. Hampir lupa. Tapi tidak apa-apa. Sering-sering berinteraksi, lama-lama pasti sembuh. Saya datang kemari hari ini untuk memberikan hadiah penting kepada keluarga Wen. Apa? Ada hadiah penting lagi? Sia-sia. Tuan Qin, siapa beliau ini? Inilah yang sebenarnya putri kesayangan keluarga Wen. Apa? Tuan Qin, apa yang Anda katakan? Qian adalah putri keluarga Wen kami yang sebenarnya. Ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Jelas tidak mungkin. Ini pasti palsu. Aku tahu, pasti kau, si Udik ini, yang memalsukannya untuk memeras uang dari keluarga Wen kami. Kurang ajar, dia adalah kakak iparku, nyonya masa depan keluarga Qin. Memangnya dia akan memeras uang keluarga Wen kalian? Dasar wanita jalang, berani-beraninya kau merebut orang tuaku dariku. Jalang, omong kosong, apa yang kau katakan? Aku tidak mengarang cerita. Semua dokumen ini asli. Jalang, kau masih berani membantah. Suamiku, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Awalnya aku mau melemparkannya ke wanita murahan itu. Kamu yang menghalanginya. Tuan Qin, Qian, dia hanya seorang anak kecil. Tuan, tolong jangan mempermasalahkannya. Iya, benar Tuan Qin. Anda orang yang berjiwa besar. Ini, bukankah ini juga tidak apa-apa? Orang luar menindas putri kandung sendiri? Kalian sungguh dermawan. Hahaha, anak-anak hanya bermain-main. Benar, para gadis hanya bermain-main. Tuan Qin jangan marah. Bermain-main? Baik, bagus sekali. Berlutut. Aku bilang berlutut. Apakah ini menyenangkan? Tidak menyenangkan. Mulai hari ini, siapapun yang berani mengganggu Xiaxia lagi, aku akan membuat keluarga Wen menghilang dari Jiangcheng.
Iya. Kami tidak berani lagi. Tidak berani lagi. Tidak bisa. Aku tidak akan pernah membiarkannya kembali ke keluarga Wen. Ayah, Ibu, terima kasih telah membesarkanku selama 20 tahun. Sekarang putri kandung kalian sudah kembali. Aku harus pergi. Kian, jangan pergi. Kenapa kamu harus pergi begitu dia datang? Sayang, ayo kita pergi. Orang tua yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah seperti ini. Lebih baik tidak diakui saja. Ayo kita pergi. Tuan Qin, tunggu sebentar. Nak, bagaimana mungkin keluarga Wen tidak mengakui kamu? Kamu adalah putri kandung kami. Hanya saja kami telah membesarkan Kian selama 20 tahun. Tentu saja ada perasaan mendalam di antara kami. Untuk saat ini, hati kami belum bisa menerimanya. Benarkah? Tapi Benar. Bagaimanapun juga, dia adalah putri kandungku sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak menginginkannya? bagus sekali. Aku punya ibu. Aku punya rumah. Tuan Qin, lihat hadiah-hadiah ini. Selama Siaksia mau kembali ke akar keluarga ini, hadiah-hadiah ini tentu saja akan menjadi milik keluarga kalian. Namun, mengenai orang palsu itu, cepat bereskan saja. Ayah, Ibu, bagaimana kalau kita mengadakan pesta penyambutan untuk kakak untuk merayakan kembalinya kakak? Dengan begitu, kakak bisa tinggal lebih lama di keluarga Wen. Aku juga ingin lebih akrab dengannya. Kian memang bijaksana. Siaksia, apa kamu ingin tinggal di sini? Mau. Kalau begitu, Siaksia aku serahkan pada kalian. Tetapi, jika terjadi sesuatu padanya, Tuan Qin, Anda tidak perlu khawatir. Kakak adalah putri kandung ayah dan ibu. Kami pasti akan memperlakukannya dengan baik. ingat itu. Kalau begitu, saya akan pergi dulu. Kirim seseorang untuk membantu melindungi Siaksia. Siap. Nona besar, kamar Anda sudah siap. Kakak, Anda baru saja kembali dari Hucheng, dan Anda sudah membuatkan kami makanan sebanyak ini. Pasti Anda sangat lelah. Cepatlah pergi istirahat. Ayah, ibu, kakak sulung, Erge, saya akan pergi istirahat dulu. Pergilah. Ini baru hari pertama dia kembali. Dengan perut besar seperti itu, sudah mencuci piring dan memasak. Jelas terlihat dia dari desa. Hanya tahu menggunakan cara kecil seperti ini untuk mencari perhatian. Kian, Erge hanya akan selamanya menganggapmu sebagai adik perempuannya. Terima kasih, Erge. Tapi saya tetaplah anak yang ayah dan ibu ambil dari panti asuhan. Kakaklah putri kandung kalian. Kian, kakak sulungmu sudah menyuruh orang untuk menyelidikinya. Ibu angkat dan adik laki-lakinya adalah orang desa. Sedangkan kamu adalah putri terhormat yang kami besarkan sendiri. Dia mau membandingkan apa denganmu? Sebenarnya dia kembali ke keluarga Wen juga merupakan hal baik bagi kita. Kakak sulung, lihat dia datang dari desa, terlihat sangat miskin, kembali ke keluarga Wen kita. Bagaimana mungkin ini menjadi hal yang baik? Kalian lupa, dia sekarang adalah wanita Tuan Qin. Kalau begitu, keluarga Wen kita berhasil menjalin hubungan dengan keluarga Qin si orang terkaya. Sekarang saya adalah ayah mertua Tuan Qin. Benar, kalau begitu saya adalah kakak kedua ipar Tuan Qin. Setelah ini di kota Jiang, saya akan dapat berjalan dengan penuh kebanggaan. Kakak benar-benar beruntung. Walaupun asalnya buruk, tapi bisa menikah dengan Tuan Qin. Sedangkan saya belajar sangat keras, tapi hanya bisa berbicara 2 atau 3 patah kata dengan Tuan Qin. Saya benar-benar sangat iri. Coba kita pikirkan, bagaimana jika Kian yang menikah dengan Tuan Qin? Kalau begitu pada jamuan perkenalan keluarga besok, kita bicara pada Tuan Qin dan Nyonya Tua Qin, agar Kian menggantikan kakaknya. Tetapi, apakah kakak akan setuju? Kalian lihat saja bagaimana dia menjilat kita. Hanya dengan menjentikan jari, membiarkannya masuk ke keluarga Wen. Bukankah dia akan menyetujui segalanya? Ayah, ibu, kakak tertua, kakak kedua, kalian tenang saja setelah saya menikah dengan keluarga Qin. Saya pasti akan sangat menjaga keluarga kita. Bagus. Yuwensia, apa gunanya kamu kembali? Semua yang kamu miliki akan saya ambil semuanya.
Selamat ya, Putri Direktur Wen yang telah lama hilang, ternyata berhasil menjalin hubungan dengan Tuan Qin. Jika di masa depan keluarga Wen melesat tinggi, jangan lupa untuk mengangkat kami juga. Aduh, kami dan Tuan Qin sudah menjadi keluarga. Tentu saja. Hanya saja, mengapa Tuan Qin dan Nyonya Tua Qin belum juga datang? Tuan Qin dan Nyonya Tua Qin sudah di perjalanan, mungkin ada urusan yang menunda mereka. Bagaimana kalau kita mulai dulu? Saudara-saudara sekalian, kalian semua adalah kerabat dan sahabat saya, Wen. Terima kasih telah meluangkan waktu dari kesibukan kalian untuk hadir di acara pertemuan keluarga saya, Wen. Sekarang saya ingin secara resmi memperkenalkan kepada kalian semua, inilah putri kandung saya, Yu Wengxia. Putri kandungnya sudah kembali, tapi kenapa dia itu masih menggunakan nama belakang orang tua angkatnya? Ku dengar ayah angkatnya adalah penjudi, dan ibu angkatnya itu lebih menyukai anak laki-laki daripada perempuan. Keluarga seperti itu, gadis baik apa yang bisa mereka besarkan? Menurutku sih, ini hanya formalitas belaka. Lalu, bagaimana dengan putri palsu itu? Apa dia masih tinggal di keluarga Wen? Oh, saudara-saudara sekalian, hari ini saya, Wen, mendapatkan berkah ganda. Ada satu hal lagi yang ingin saya umumkan. Kalian semua tahu, putri saya, Wen, dan Tuan Qin sudah memiliki janji pernikahan. Saya umumkan, janji pernikahan ini adalah milik Qian. Ayah, ibu, apa maksud kalian? Memang benar-benar orang rendahan yang tinggal di daerah kumuh, bahkan tidak bisa mengerti perkataan? Maksudnya kamu harus memberikan pertunangan itu kepada Qian. Apa itu sulit dipahami? Kenapa? Orang yang bertunangan dengan Tuan Qin adalah aku. Kenapa harus kuberikan padanya? Kakak, meskipun sekarang kamu sedang mengandung anak Tuan Qin, tetapi kamu tumbuh besar di keluarga yang seperti itu. Jelas bukan dari dunia yang sama dengan Tuan Qin. Hanya jika kamu mau menyerahkan pertunangan itu kepadaku, keluarga Wen baru bisa berkembang lebih baik. Tuan Qin adalah orang terkaya di Hucheng. Mereka adalah keluarga terpandang. Sangat mementingkan pasangan yang sepadan. Bagaimana mungkin dia mentolerir wanita sepertimu masuk? Kakak, jangan khawatir. Aku akan merawat Tuan Qin dengan baik. Aduh, sakit sekali. Kakak, kesalahan apa yang kulakukan padamu sampai kamu menghinaku seperti ini? Yu Wengxia, berani-beraninya kamu menyentuh Qian. Aku sama sekali tidak mengerahkan tenaga. Dia sendiri yang jatuh. Apa kamu pikir kami semua buta? Memang benar dibesarkan oleh keluarga kecil biasa. Kami sudah menyelidiki dengan jelas. Kamu pernah bekerja paruh waktu di hotel. Siapa tahu anak haram di perutmu itu dari mana? Sengaja menyalahkan Tuan Qin, hanya demi mendapatkan pertunangan itu, bukan? Aduh, kenapa aku melahirkan putri yang tidak tahu menjaga kehormatan seperti kamu? Kakak, aku tahu kamu sangat miskin. Itu karena terpaksa oleh keadaan hidupmu, sampai melakukan hal yang tidak pantas seperti itu. Tetapi kami tidak menyalahkanmu. Asal kamu menyerahkan pertunangan itu, kita masih bisa hidup bersama dengan baik di keluarga Wen. Kamu telah mempermalukan keluarga Wen. Jika kamu masih mengakui kami keluarga Wen, cepat serahkan pertunangan itu. Kami akan tetap menganggapmu putri kami. Kalau tidak, kami keluarga Wen tidak punya anak perempuan sepertimu. Ayah, kau ingin memutuskan hubungan denganku demi perjodohan dengan Tuan Qin. Kalau bukan karena kamu bisa mendekati Tuan Qin, wanita tidak bermoral sepertimu. Pantas jadi adikku. Apa kamu tidak bercermin dan melihat dirimu sendiri? Ternyata, kekayaan dan kemuliaan lebih penting daripada aku kerabatmu sendiri. 2 hari ini, kebaikan kalian padaku, semuanya hanyalah sandiwara. Keluarga Wen kami hanya punya satu putri, Qian. Jika kamu cukup bijak, tanda tangani saja perjanjian pertukaran pengantin ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku bersikap tidak sopan. Kalau begitu, aku akan memutuskan semua hubungan dengan keluarga Wen. Mulai sekarang tidak akan ada lagi kontak. Kak, jangan pergi. Aku bisa memohon kepada ayah dan ibu untukmu. Jangan melawan lagi.
Keluargamu, suamimu, semua yang kau miliki hanya bisa jadi milikku. Dasar jalang kau cari mati ya. Wanita Tuan Qin ini kelihatannya cantik, tapi tingkahnya buruk sekali. Berani-beraninya dia memukul orang dengan tangannya. Aku tidak tahu apa yang Tuan Qin lihat darinya. Memangnya karena apa lagi? Mengandalkan perutnya yang besar itu, memaksakan kehendaknya saja. Rasanya udara di sekitarnya penuh dengan aura asam darinya. Sial. Kalian jangan bicara seperti itu pada kakakku, meskipun dia menggunakan cara licik untuk merayu Tuan Qin itu. Tapi aku tahu kakak tidak bersalah. Kak, maafkan aku. Aku yang telah merebut hidupmu. Maafkan aku. Jika kau mau memukul, pukul saja aku. Kian, dia sudah berbuat seperti itu padamu. Kau masih membelanya. Erge pasti akan membantumu memberinya pelajaran, agar amarahmu reda. Kian adalah putri kecil keluarga Wen yang kami manjakan sejak kecil. Kau berani-beraninya memukulnya. Cepat berlutut dan minta maaf padanya. Ayah, ibu, bagaimana kalau kita gugurkan saja anak di perutnya? Dengan cara begini, perjanjian pernikahan secara alami akan jatuh kepada Kian. Benar ayah, ibu. Jika dia tidak punya anak, dengan pesona Kian, pasti Tuan Qin akan tergerak. Ayah, ibu, apakah ini tidak akan terlalu menyakiti kakak? Apakah ini tidak berlebihan? Kian kami, kamu terlalu baik. Ketika dia memukulmu dulu, mengapa dia tidak tahu bahwa dia adalah kakakmu? Lagi pula Yu Wengxia sudah memutuskan semua hubungan dengan kami. Dia sudah bukan bagian dari keluarga Wen. Demi keluarga Wen, memang harus begitu. Lakukan saja. Sebentar lagi Tuan Qin tiba, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Jangan sakiti anakku. Jangan. Cari mati. Apakah keluarga Wen benar-benar tidak ingin hidup lagi? Tuan Qin, Yu Wengxia ini, meskipun dia putri kandung saya, tapi dia berasal dari kalangan rendah dan perilakunya memang buruk. Dia sama sekali tidak pantas untuk Anda, Tuan Qin. Kian. Dialah yang setara dengan Anda. Perilaku buruk. Aduh, benar sekali. Semua orang yang hadir di sini melihatnya. Keluarga Wen berbaik hati menyelenggarakan pesta reuni ini, tapi putri sejati ini justru bertindak memukul orang. Wajah Nona Wen masih memerah sampai sekarang. Kamu memukulnya. Itu karena Kamu adalah istriku, istri Qin Sili. Satu-satunya nyonya muda, nyonya di keluarga Qin. Lakukan saja apapun yang kamu mau. Ingat, jika kamu merasa dirugikan, jangan tahan. Balas perbuatan mereka 2 kali lipat. Ayo. Tampar dia sampai dia mengakui kesalahannya. Baik. Dia bukan cucu menantuku. Apakah ini acara penyambutan menantu? Kekacauan yang berisik macam apa yang kulihat ini? Nenek Besan, akhirnya Anda datang juga. Yu Wengxia ini tidak menghormati orang tua, moralnya memang sangat rendah, sama sekali tidak pantas untuk keluarga Qin sama sekali. Kami sudah memutuskan untuk menggantikannya dengan Kian. Kian, cepat maju dan kenalan dengannya. Nenek, saya Wen Qian. Saya pasti akan berbakti pada Anda di masa depan. Suruh Sili lepaskan kami sekarang. Sili, kau pikir kau pantas memanggilnya begitu? Oh, benar. Antara pasangan memanggil nama terlalu formal. Panggil saja suamiku. Kalangan Shanghai di lingkaran sosialita sangat mementingkan kecocokan status. Kian adalah sosialita nomor 1 di kota Jiang kami. Jika menikah ke keluarga Qin, kedua keluarga kita akan berkembang lebih baik di masa depan. Menurut semua perkataan kalian ini, kami seharusnya berterima kasih pada kalian semua ya. Tidak perlu. Kita ini keluarga, tidak usah sungkan. Hehehe. Berani bermimpi di siang bolong begini. Sudah menikah, lalu seenaknya mau diganti? Kalian pikir keluarga Qin itu apa? Berani-beraninya kalian menindas cucu menantu kesayanganku. Seret mereka semua keluar. Tuan Qin, wanita rendahan ini kotor. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan denganku? Kamilah pasangan yang diciptakan sempurna. Hanya kamu layak dibandingkan dengan Xiaxia. Tuan Qin, wanita rendahan ini menggunakan cara curang dan mengandung anak Anda. Saya juga bisa melahirkan anak. Jika kita bersama, Anda ingin punya anak sebanyak apapun, saya bisa memberikannya kepada Anda. Bawa pergi. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi keluarga Wen di Jiangcheng. Tuan Qin, nenek keluarga Qin. Tuan
Tuan Qin, nenek keluarga Qin. Tuan Qin. Tuan Qin. Tuan Qin. Nyonya muda hanya mengalami luka ringan di luar dan tidak ada masalah serius lainnya. Saya akan pergi meresepkan obat dulu. Nenek, maafkan saya. Saya membuat nenek khawatir lagi. Mengabaikan putri kandung yang manis dan pengertian, malah memihak pada putri angkat yang berhati jahat. Sungguh sekelompok orang yang buta mata dan hatinya. Nenek, saya tidak akan pernah memiliki ilusi apapun tentang mereka lagi. Jika mereka tidak menginginkanmu, nenek menginginkanmu. Kami adalah keluargamu. Istirahatlah dengan baik, nak. Saya lihat apakah sarang burung waletnya sudah siap. Suamiku, mulai sekarang saya hanya punya kamu dan nenek. Kalian juga jangan tinggalkan saya, ya. Aku adalah suamimu dan juga keluargamu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu seumur hidupku. Sarang burung waletnya sudah siap loh. Hei, bocah nakal, apa yang sedang kamu lakukan? Cucu menantuku baru saja ketakutan, tubuhnya masih sangat lemah. Kamu benar-benar tega melakukannya, dasar kau binatang. Nenek, aku tidak melakukannya. Tidak melakukannya apanya? Seharusnya dulu cucu menantuku tidak menyelamatkanmu, dasar binatang. Biarkan saja kamu mati sesak napas. Cepat keluar dan tidur di sofamu sana. Pergi, pergi. Nenek, aku salah. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Pergi, 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 pergi. Siak-sia, tolong jelaskan untukku. Cepat pergi, siak-sia. Hahaha. Nenek akan membelamu jika dia berani mengganggumu lagi. Beritahu nenek, nenek akan membelamu. Ayah, ibu, kakak sulung, Erge, ini semua salahku. Kalau saja aku tidak menginginkan pertunangan Tuan Qin, kita tidak akan sampai pada titik ini. Bagaimana ini bisa salahmu? Ini semua salah gadis sialan itu. Aku tidak akan pernah membiarkannya. Anak durhaka ini. Dulu, seharusnya tidak usah melahirkannya. Ayah, ibu, mari kita pergi ke luar negeri. Sebelum pergi, aku akan membuat jalang itu membayar mahal. Aku ingin dia mati. Tapi, dia sekarang ada di keluarga Qin. Ayah, saya sudah menyuap pelayan di keluarga Qin. Istri muda sudah pergi keluar. Suamiku akhir-akhir ini sibuk sekali bekerja. Aku akan memberinya kejutan. Kalian masih tidak mau bertobat. Ini semua karenamu. Kau membuat kami menjadi seperti anjing yang kehilangan tempat tinggal. Kakak, jangan buang waktu untuk bicara dengannya. Yu Wengxia, mati sana. Siak-sia, mengapa lokasimu ada di gudang? Tidak bagus? Sesuatu telah terjadi. Suamiku tidak akan melepaskan kalian. Kian, anaknya pasti tidak akan selamat. Ayo kita pergi. Tidak cukup, aku ingin dia mati bersama bayinya. Siak-sia. Tuan Qin, cepat lari, cepat lari. Jangan biarkan ada yang hidup. Dokter, tolong, Anda harus menyelamatkannya. Anda benar-benar harus menyelamatkannya. Anda tidak perlu khawatir, kami pasti akan melakukan yang terbaik. Dasar anak nakal, sebenarnya apa yang terjadi ini? Ini semua salah saya. Saya tidak bisa melindungi Siak-sia dengan baik.
Dokter, bagaimana keadaannya? Nyonya Qin mengalami benturan serius, yang menyebabkan rahimnya pecah dan pendarahan hebat. Keadaannya tidak begitu baik. Anda harus bersiap-siap. Kami selamatkan ibu atau bayinya. Apa? Tidak bisa, saya ingin selamatkan kedua-duanya. Saya tidak peduli cara apapun yang Anda gunakan. Saya harus selamatkan keduanya. Betul. Kami akan coba. Selamat, ini adalah sepasang anak kembar, laki-laki dan perempuan. Bagus sekali, bagus sekali. Dewa leluhur memberkati kita, dewa leluhur memberkati. Keluarga Qin saya selama 18 generasi hanya keturunan tunggal, akhirnya kutukan itu telah dipatahkan. Dokter, bagaimana keadaan istri saya? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Nyonya Qin sekarang berada dalam kondisi tidak kritis. Namun karena kehilangan banyak darah, saat ini beliau berada dalam kondisi koma berat. Apakah beliau bisa bangun? Tergantung takdir. Sia-sia. Lihatlah bayi kita, betapa lucunya mereka. Kau sudah berjuang keras, melahirkan sepasang bayi kembar untukku. Namun kau sudah melewatkan kelahiran mereka. Kau tidak boleh melewatkan perayaan 1 bulan mereka. Sia-sia. Cepatlah bangun sekarang ya. Aku benar-benar merindukanmu. Cepatlah bangun kembali ya. Sia-sia. Jika bukan karena kedua anak ini, aku benar-benar tidak akan bisa bertahan lagi. Sia-sia. 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 Suamiku, Sia-sia. aku benar-benar sangat merindukanmu. Selamat datang kembali, Nyonya. Menantu, kau baru saja keluar dari rumah sakit. Melakukan apapun pasti tidak nyaman. Para pelayan ini adalah yang nenek pilih sebagai yang paling terampil. Khusus untuk merawatmu. Nenek, tidak perlu repot-repot. Aku sudah hampir pulih sepenuhnya. Ah, mana boleh begitu. Setelah keluar dari rumah sakit, kondisi fisikmu belum pulih sepenuhnya. Sekarang ini adalah saatnya kau perlu dirawat. Lagi pula, kau sudah melahirkan 2 cucu emas yang berharga untuk keluarga Qin. Merawatmu bukankah sudah seharusnya? Terima kasih, Nenek. Oh ya, kita tidak bisa membiarkan anak nakal ini menganggur. Saat anak-anak menangis, biarkan saja dia yang mengurusnya. Kau, tidurlah yang nyenyak untuk menjaga penampilan. Nenek, meski nenek tidak bilang, aku akan tetap melakukannya. Sia-sia adalah istriku, aku tidak akan membiarkan dia sedikit pun merasa lelah. Ini baru bagus. 2 hari lagi adalah perayaan 100 hari bayi. Aku akan mengadakan pesta 100 hari untuk mereka. Dan mengundang semua tokoh penting Hucheng. Biarkan mereka semua tahu bahwa keluarga Qin kita sudah memiliki penerus. Tuan Qin, kau harus memberiku biaya perjalanan ya. Afrika Selatan, sungguh bukan tempat yang nyaman untuk ditinggali. Kau, Tuan Mudalin, apa kau masih kekurangan uang receh dariku? Kau mau mangkir dari utang, ya? Kau harus menemaniku pergi ke tempat seperti Afrika Selatan untuk membeli kalung senilai 2 triliun rupiah ini. Lihat, aku sampai jadi gosong. Terakhir kali Sia-sia di rumah, melihat kalung ini, matanya sampai berbinar-binar. Selama itu adalah barang yang disukai Sia-sia. Aku pasti harus membelikannya. Dulu, orang-orang di kalangan ini bilang, kau adalah bos dingin yang dominan. Hari ini kelihatannya, kau benar-benar seperti budak cinta sejati. Apa yang kau tahu? Selama itu Sia-sia yang suka. Memangnya kenapa kalau jadi budak cinta? Penyanyi terkenal, raksasa bisnis, serta keturunan keluarga kaya raya. Suamiku, mereka semua adalah orang-orang yang biasanya hanya bisa kulihat di televisi. Bagaimana kalau aku tidak ikut kali ini saja? Sia-sia. Kau adalah istriku, Qin Sili. Nyonya muda satu-satunya keluarga Qin. Mereka di matamu hanyalah serangga yang sedikit lebih besar saja. Jangan gugup, masuk dan makanlah serta minumlah sesukamu. Suamimu sudah mengeluarkan banyak uang, tidak boleh ada yang disia-siakan. Aku angkat telepon sebentar, kau masuk dulu. Apa kau tidak dengar?
Pesta 100 hari ini disiapkan oleh Tuan Qin dengan biaya besar-besaran. Pesta semewah ini hanya Tuan Qin saja yang bisa mengadakannya. Tentu saja, ini Nyonya Qin, tetapi ia melahirkan 2 anak untuk Tuan Qin. Bukankah ini harus dirayakan meriah? Ngomong-ngomong, kalian pernah melihat Nyonya Qin ini? Kalau itu belum, tapi aku dengar Tuan Qin sebelumnya punya cinta pertama. Cinta pertama itu pernah menyelamatkan nyawa Tuan Qin loh. Kurasa itu pasti dia. Maksudnya, saat aku berusaha mengusir sial dari suamiku. Akulah yang mereka maksud sebagai cinta pertama. Lihat cepat. Cinta pertama Tuan Qin sudah datang. Nona Shiro sudah datang. Kami baru saja membicarakan tentang Anda dan Tuan Qin. Benar sekali, Anda dan Tuan Qin sudah punya anak. Kapan kalian akan mengadakan pernikahan? Nanti jangan lupa undang kami untuk minum arak pernikahan. Dulu setelah saya menyelamatkan Akin, kami langsung berjanji sehidup semati. Sekarang kami sudah memiliki anak. Saya harap kalian semua bisa lebih tertutup. Akin tak ingin terlalu menarik perhatian. Kami mengerti. Dia adalah dambaan suamiku. Sebenarnya ada apa ini? Nona Shiro, apakah kalung yang ada di leher Anda ini adalah yang bernilai 2 triliun rupiah beberapa waktu lalu itu? Mampu mengeluarkan 2 triliun rupiah untuk membeli kalung? Pasti ini perbuatan Tuan Qin. Ini adalah kalung yang dibeli sendiri oleh Akin untukku. Beberapa hari lalu suamiku pergi dinas ke Afrika Selatan. Hanya untuk membelikannya kalung ini. Aku sungguh bodoh, aku kira itu dibelikan untukku. Dasar orang miskin yang tak tahu diri, berani-beraninya menghalangi jalan. Jelas-jelas kamu yang menabrakku. Kenapa harus aku yang disalahkan? Kenapa harus aku yang disalahkan? Karena aku nyonya muda keluarga Qin, istri dari Qin Sili, nyonya rumah pesta ini. Kamu berbohong. Jelas-jelas akulah nyonya mudanya. Kamu siapa? Apa kamu nyonya rumah pesta ini? Kamu hanyalah pengemis busuk yang datang untuk menumpang makan. Aku beritahu ya, Akin tidak ingin ada orang seperti ini di acara ini. Semua, cepat seret dia keluar. Melayani Nyonya Qin adalah kehormatan bagiku. Bau kemiskinan yang menyengat benar-benar menjijikkan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang seperti ini bisa masuk. Ini Nona Shiro, nyonya muda keluarga Qin. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Lepaskan aku. Akulah nyonya muda keluarga Qin. Akulah istri Qin Sili. Masih berani menggoda Akin. Ayo, lepaskan pakaian wanita rendahan ini. Biar kulihat apa yang membuat wanita tak bermoral ini berani menggoda Akin. Lepaskan. Kalau sampai suamiku tahu, dia pasti tidak akan membiarkan kalian. Semuanya, hentikan. Hentikan semuanya. Kamu tidak apa-apa, Xiaxia. Kalian ini sudah bosan hidup ya? Berani-beraninya mengganggu istri Qin Sili. Panggil orang, usir mereka berdua dari sini. Tuan Qin, ampuni kami Tuan Qin. Ada apa ini? Kenapa Akin membela si miskin ini dan mengatakan dia adalah miliknya? Mungkinkah dia adalah... Akin, lama tidak bertemu. Shiro, kenapa kamu kembali? Sejak terakhir kali, aku menyelamatkanmu. Bukankah aku jadi tidak bisa punya anak? Sekarang aku dengar kamu sudah punya anak. Aku datang jauh-jauh untuk melihatnya. Tadi dia melakukan itu padaku. Tapi sekarang dia bisa tertawa bersamanya. Benar saja. Wanita yang dia sukai adalah wanita ini. Aku hanyalah penggantinya. Ngomong-ngomong, di mana istrimu? Sebentar lagi kamu akan tahu. Wah, Shiro sudah kembali. Kedatanganmu sungguh tepat sekali. Shiro, ini adalah anak-anakku. Nanti mereka akan menjadikanmu ibu baptis mereka. Apa? Dia bahkan ingin anakku memanggilnya ibu baptis. Qin Sili, kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Semuanya, aku akan memperkenalkan kepada kalian semua. Inilah ibu dari kedua anakku. Tak disangka, dia benar-benar istri Akin. Tidak bisa, aku tidak boleh membiarkan dia merebut Akin. Wanita Akin hanya boleh aku. Wanita ini sungguh beruntung. Dia terhormat karena punya anak. Dia berhasil mendapatkan perlindungan Tuan Qin. Benar sekali. Dia melahirkan sepasang anak kembar untuk Tuan Qin. Tidak peduli apakah Tuan Qin akan bersamanya di masa depan.
Masa depannya sudah terjamin penuh. Dia tidak perlu mengkhawatirkan kekurangan apapun. Terlihat sangat miskin dan menyedihkan. Entah cara apa yang dia gunakan untuk memikat Tuan Qin. Dia benar-benar wanita penuh tipu muslihat. Apakah pesta kali ini hanya untuk membuatku menyadari jarak antara diriku dan dia? Siak-Sia adalah istriku, istri Qin Sili. Satu-satunya nyonya muda keluarga Qin. Siapapun yang berani membicarakan hal buruk lagi, berarti dia berhadapan denganku, Qin Sili. Siak-Sia, istirahatlah di sini sebentar. Aku akan menyambut para tamu. Nyonya Qin, halo, aku adalah teman Akin. Maafkan aku atas kejadian tadi. Pergilah, aku tidak ingin berbicara denganmu. Sebaiknya kita bicarakan ini saja. Bagaimanapun juga, ini mungkin kesempatan terakhir bagimu untuk berbicara denganku. Apa maksudmu? Apa kau benar-benar berpikir Akin menyukaimu? Aku akan memberitahumu yang sebenarnya setelah aku menyelamatkan Akin. Aku jadi tidak bisa memiliki anak. Kau baru saja mendengarnya. Akin ingin aku menjadi ibu baptis anak-anak itu, dan nilaimu adalah untuk melahirkan anak bagiku. Sekarang anak-anak sudah lahir. Kau bisa meninggalkan posisi Nyonya Qin. Apa? Tidak mungkin. Sili tidak akan melakukan ini padaku. Kenapa tidak mungkin? Bukankah kata-kata tadi sudah membuktikannya? Kau hanya alat mengandung bagiku dan Akin. Sekarang, alat itu sudah selesai digunakan, maka bisa dibuang. Jangan lagi memimpikan hal yang tidak realistis ini. Tidak mungkin. Jika Sili benar-benar ingin meninggalkanku, dia seharusnya datang dan mengatakannya sendiri padaku. Hei, tolong, lakukan sesuatu untukku. Bantu aku menahan seseorang. Semua ini hanya tipuan. Katanya mereka adalah keluargaku yang akan melindungiku seumur hidup. Ternyata semua itu bohong belaka. Mungkinkah Sili yang datang? Cantik. Kamu siapa? Lepaskan aku. Mau apa? Aduh. Wanita ini sungguh cantik ya. Malam ini aku beruntung. Jangan mendekat. Kenapa lari? Apa kamu sudah tidak sabar ingin tidur denganku? Ayo manis. Baik, lain kali mari kita sering bekerja sama. Qin tua, bukankah hari ini pesta 100 hari? Kenapa aku tidak melihat Siak-Sia? Bukankah tadi dia masih di sini? Kenapa dia menghilang? Aku akan meneleponnya. Halo, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Kenapa tidak ada yang mengangkat? Jangan-jangan sesuatu terjadi padanya. Ada apa, Qin? Kenapa tiba-tiba terburu-buru begitu? Siak-Sia hilang. Apa kamu tahu dia di mana? Apakah itu istrimu? Tadi aku lihat dia mabuk. Aku membantunya naik ke atas untuk beristirahat. Pantas saja tidak ada yang mengangkat telepon. Sepertinya dia mabuk dan tertidur. Sudah lama kita tidak bertemu. Bukankah seharusnya kamu minum denganku? Apa hubungan kita sudah merenggang? Minumannya sudah kuminum. Siak-Sia ada di mana? Ayo pergi. Aku akan mengantarmu menemui istrimu. Shiro, kenapa kau membawaku ke sini? Siak-Sia ada di mana? Akin, dia hanyalah orang rendahan yang hidup di lapisan bawah masyarakat. Apa urusanmu dengannya? Shiro, Siak-Sia adalah istriku. Jika kau berani menjelek-jelekannya lagi, jangan salahkan aku jika kita melupakan hubungan kita sebelumnya. Akin, ada apa denganmu? Pergi! Kau memberiku obat perangsang. Akin, apa pedulimu dengan wanita rendahan ini? Aku dan kau adalah pasangan yang sempurna. Kau membawaku kemana? Aku sudah memperingatkannya, dia saja yang tidak mau meninggalkanmu. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Apa yang sudah kau lakukan padanya? Apa yang sebenarnya terjadi pada Siak-Sia?
Mungkin dia sekarang sama sepertimu, sedang ditindih seseorang. Mungkin sekarang dia sama sepertimu, sedang ditindih oleh seseorang. Apa katamu? Akin, malam yang indah tak ternilai harganya. Setelah hari ini kau akan menjadi milikku. Siak-Sia masih menungguku untuk menyelamatkannya. Aku tidak boleh menyerah. Katakan padaku di mana Siak-Sia, atau aku akan mencekikmu. Meskipun kau mencecikku, kau tidak akan tahu di mana si miskin itu. Ada begitu banyak kamar di hotel ini, jika aku tidak memberitahumu. Apa kau tahu di kamar mana dia berada? Kau terlalu meremehkan kemampuan keluarga Qin. Hei Lin, Siak-Sia dalam bahaya. Dalam 1 menit, bantu aku mencari tahu di kamar mana Siak-Sia berada. Suamiku adalah Tuan Qin. Jika kau berani menyentuhku, dia tidak akan membiarkanmu. Tuan Qin, jika kau benar-benar wanita Tuan Qin, aku merasa beruntung bisa bermain denganmu seumur hidupku. Ayo sayang, biarkan aku melayanimu dengan baik. Betapa nikmatnya, Nona cantik. Suami, kau di mana? Cepat datang dan selamatkan aku. Siak-Sia. Tuan Qin, Suamiku, kau akhirnya datang. Maafkan aku datang terlambat. Tuan Lau Qin, orang-orangnya sudah dibawa. Nona Shiro, kenapa kau datang? Bukankah kau bilang semuanya sudah terjamin aman? Diam, Akin. Akin, aku hanya bercanda dengan Nona Yu. Aku benar-benar tidak menyangka dia akan memperlakukan Nona Yu seperti ini. Dasar wanita jalang, kau benar-benar tidak tahu terima kasih. Aku melakukan ini sesuai dengan instruksimu untuk memberinya pelajaran. Wanita jalang, aku akan membunuhmu. Memangnya aku mengizinkanmu bergerak? Akin, kumohon, demi pertemanan kita selama bertahun-tahun ini, kumohon lepaskan aku. Aku berjanji, aku tidak akan berani melakukan ini lagi di lain waktu. Sudah kubilang, siapapun yang berani menyakiti Siak-Sia, aku tidak akan pernah memaafkannya. Akin. Termasuk kau juga tidak. Akin, aku tidak bisa punya anak seumur hidupku, karena aku menyelamatkanmu saat itu. Bagaimana kau tega melakukan ini padaku? Laulin, bawa dia ke luar negeri, biarkan dia merasakan bagaimana menjadi gelandangan. Jangan biarkan dia kembali lagi. Suamiku, ada apa denganmu? Kau baik-baik saja. Siak-Sia, Tuan Lau Qin sepertinya telah diracuni oleh Siru. Kau jaga dia di sini. Aku akan mencari penawarnya. Aku hampir saja merusak urusan penting Tuan Lau Qin. Siak-Sia, kau adalah obat penyelamat hidup Tuan Lau Qin. Kau harus bertahan. Janganlah suamiku, kau sangat menakutiku. Aku salah, aku tidak akan meragukanmu lagi nanti. Siak-Sia, aku bilang aku akan melindungimu. Aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Tapi, aku mungkin tidak bisa bertahan lama lagi. Jangan suamiku, kau jangan mati. Apapun yang kau mau, aku bisa melakukannya. Ini kata-katamu sendiri. Apa maksudmu? Hari ini aku mau 20 kali. Oh, suamiku, sungguh kau membohongiku. Nona Tongying, boleh saya tahu mengapa Anda memilih untuk kembali ke negara ini sekarang, setelah baru saja memenangkan penghargaan diva di luar negeri? Demi seseorang yang mengubahku dari orang biasa menjadi seorang diva. Sekarang aku akhirnya memiliki hak untuk berdiri di hadapannya dan menggandeng tangannya. Sudah lama bekerja, istirahatlah sebentar. Hal semacam ini biarkan bawahan yang melakukannya. Mengapa kamu masih melakukannya sendiri? Sudahlah, mereka membelikannya untukmu. Kapan kamu pernah memakannya? Bukankah ini Siak-Sia menyuapi suaminya makan? Siak-Sia, kamu mengerjaiku. Baiklah, aku ingin membicarakan hal serius denganmu.
Aku sudah lulus begitu lama, tapi belum pernah bekerja. Anak kita juga sudah berumur 1 tahun. Aku juga ingin keluar dan bekerja. Keluar mencari pekerjaan, tinggal di rumah tidak lebih baik. Mengapa ingin keluar mencari pekerjaan? Mencari uang adalah urusan pria. Kamu tinggal di rumah mengurus anak saja. Tapi aku juga punya impianku sendiri. Aku juga ingin punya karier sendiri. Baik, apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Suamiku memang yang terbaik ya. Konser kepulanganmu sudah diatur. Investasi 2 miliar rupiah pasti akan menjadi yang terbaik dan tak tertandingi. Terima kasih. Dengar-dengar kamu sudah menikah? Ya, kamu keluar dulu, aku masih harus bekerja. Halo, selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Jadi, kamu Yuwengxia? Anda siapa? Kamu cuma penjahit. Selera yang biasa saja? Anda Tong Ying Ratu Lagu Tong, saya sangat suka lagu-lagu Anda. Semua lagu Anda saya hafal. Ratu Lagu Tong, bisakah Anda memberi saya tanda tangan? Pegawai toko kamu semua adalah penggemarku. Kamu benar-benar gagal. Jika Anda datang untuk mendesain pakaian, kami selalu menyambut Anda. Tetapi jika Anda datang untuk membuat masalah, silakan segera pergi. Jangan mengganggu bisnis kami. Awalnya saya berpikir, dengan orang seperti apa Silly akan menikah? Rupanya saya terlalu banyak berpikir. Seorang Nyonya Qin terhormat membuka studio kecil yang sangat menyedihkan. Silly menginvestasikan untuk konserku 10 miliar rupiah. 10 miliar rupiah. Pernahkah kamu melihat uang sebanyak itu? Ratu Lagu Tong, meski kami semua suka mendengarkan lagu Anda, tapi Anda terus menghina kami, Anda tidak kami terima di sini. Benar, pria yang mau mengeluarkan uang untukmu belum tentu mencintaimu. Tapi pria yang pelit mengeluarkan uang untukmu pasti tidak mencintaimu. Saya dengar dari Silly, kalian bersama karena anak. Mengikat hati pria dengan anak, cepat atau lambat akan berpisah. Dia mau bersamaku atau berpisah. Seharusnya dia sendiri yang memberitahu saya. Bukan giliran Anda yang mengumumkan. Anda tidak kami terima di sini. Keluar. Ya ampun, dia mendorong Ratu Lagu Tong. Beraninya menyakiti Ratu Lagu Tong, akan kubongkar aibmu. Sayang, dia sendiri yang... Sudah, jangan katakan apa-apa. Aku sudah tahu itu. Periksa dia secara menyeluruh. Gunakan obat terbaik dan tercepat. Pastikan dia cepat pulih. Dia adalah seorang penyanyi. Dia akan segera mengadakan konser. Jangan sampai tertunda. Baik. Silly, aku sungguh tidak apa-apa. Jika lukaku belum sembuh, cedera kecil seperti ini masih bisa kutangani. Nona Yu, maaf ya, aku tidak mengontrol penggemarku dengan baik. Ini menyebabkan masalah dan dampak untukmu. Maaf. Sayang, aku tidak mendorongnya. Aku hanya memintanya pergi. Jelas-jelas kau jatuh sendiri. Kenapa kau menjebakku? Terserah kau, mau bilang apa saja. Aku juga bisa memaklumi. Aku tidak menyalahkanmu. Mengenai kejadian hari ini, memang aku juga salah. Apa maksudmu? Aku hanya takut kau berpikir yang tidak-tidak. Sebenarnya kejadian hari ini hanyalah salah paham kecil. Aku hanya takut kau terlalu marah. Aku bisa mengerti itu. Kau. Ulangi kata-kata yang baru saja kau ucapkan. Tolong katakan itu sekali lagi. Qin Silly, kau tidak percaya padaku. Sudahlah, Silly. Aku tidak mau kalian bertengkar. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Silly, aku sangat menghargai dukunganmu kepadaku. Tapi aku benar-benar baik-baik saja sekarang. Lupakan saja. Lupakan saja. Kau sengaja jatuh di jalanan, menghasut para penggemar untuk menyerang Siaksia, membuat semua orang menuduh, mengira itu perbuatan Siaksia. Kau sudah keterlaluan mengganggu Siaksia. Dan kau mau mengakhirinya begitu saja, Tong Ying. Aku tahu persis orang macam apa dirimu. Taktik kotor dunia hiburanmu itu lebih baik kau simpan saja. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu Siaksia lagi. Kau bilang aku menjebaknya? Semua orang melihatnya. Dia yang mendorongku. Kau pikir kamera pengawas di toko saya hanya pajangan ya? Ini peringatan terakhirku padamu. Hentikan niat licikmu. Jika ada lain waktu, kau tahu akibatnya. Qin Silly, kembali Qin Silly. Dasar jalang. Aku akan membuatmu hancur total. Andai saja aku tidak berada di sini hari ini, kau pasti sudah ditindas olehnya. Ingat, jika ada yang mengganggumu, kau harus mencari cara untuk membalasnya. Jangan pernah menyakiti dirimu sendiri, mengerti? Kejadian hari ini mengingatkanku.
Ada sesuatu yang tidak boleh ditunda lagi. Apa itu? Pernikahan kita. Setelan jas ini akan segera selesai dibuat. Nanti saat pernikahan, suamiku memakai setelan jas yang aku rancang pasti akan terlihat sangat keren. Aku tidak tahu apakah suamiku akan menyukainya. Apa yang kalian lakukan? Yu Wengxia, kau pelakor, berani-beraninya merebut pacar Dewi kami. Kau bahkan membuatnya menderita luka yang sangat serius. Hari ini, kami akan menuntut keadilan untuknya. Dewi Tongying sudah sangat sensitif perasaannya, dan kau masih melakukan ini padanya. Dasar wanita licik yang memanfaatkan anak orang lain untuk naik jabatan. Dasar jalang yang menggoda suami orang. Semuanya, hari ini kita hancurkan saja tokonya. Sekarang kalian tahu betapa hebatnya kami, kan? Jika kau berani mengganggunya lagi di masa depan, kami akan datang setiap hari. Jika kalian membuat onar lagi, aku akan memanggil polisi. Tolong pahami baik-baik, aku dan suamiku sudah menikah. Kalian jangan sampai disesatkan oleh niat jahat. Lalu kenapa? Siapa yang tidak tahu kau adalah pelakor yang mengandalkan anak untuk naik jabatan? Tanpa anak itu, kau bukan apa-apa. Dewi kami sudah lama mengenal Tuan Qin. Meskipun kau melahirkan anaknya, apa peduli kami? Itu tidak bisa menutupi fakta bahwa kau adalah seorang pelakor. Baiklah, sampai di sini saja untuk hari ini. Mari kita pergi. Tuan Laukin, lamaran yang kau siapkan untuk Siaksia, sudah kuatur semuanya. Semua sudah siap, tinggal Siaksia saja. Kau memang bisa diandalkan. Tapi jangan beritahu Siaksia dulu. Kita beri dia kejutan. Baik. Cucu menantuku sudah kembali. Nenek, saya merasa kurang enak badan. Saya akan kembali ke kamar untuk istirahat. Kenapa masih berdiri di situ? Cepat susul dia dan lihat keadaannya. Ada apa ini? Siapa yang mengganggumu? Tidak apa-apa, hanya tidak sengaja terpeleset, Ma. Bagaimana? Nak, apakah ada yang terluka? Beritahu nenek, sebenarnya ada beritahu nenek, apa yang terjadi? Lihat ini. Tongying menghasut penggemarnya untuk menghancurkan toko kakak ipar. Kirimkan surat undangan pesta itu, satu untuk Tongying. Aku ingin dia merasakan juga, dibully di internet, rasanya terisolasi dan tak berdaya. Kau menyuruh penggemarmu menghancurkan studio Nyonya Muda keluarga Qin, kau menghancurkannya? Siapa suruh dia merebut priaku? Akan kupastikan seumur hidup ini, dia tidak akan bisa hidup tenang. Kau bisa sampai di titik ini, semua berkat keluarga Qin. Kenapa kau tidak tahu caranya membalas budi baik? Kenapa aku? Semua itu perbuatan penggemar. Kau tidak perlu ikut campur urusan ini. Tuan Laukin mengundangmu ke pesta keluarga Qin. Kau harus datang. Silly ingin memperkenalkanku kepada seluruh keluarga Qinshi, ya? Nenek, kenapa tiba-tiba mengadakan pesta? Suami juga tidak memberitahuku. Aku belum menyiapkan apa-apa. Sebentar lagi, kamu akan tahu. Nanti biarkan mereka datang untuk mendandanimu. Hari ini Siaksiaku pasti akan menjadi orang yang paling cantik di seluruh pesta. Dewi Tongying datang. Cantik sekali, cantik sekali. Hari ini adalah pesta keluarga Qin. Apa yang Tongying lakukan membawa penggemar, bahkan berpakaian seperti ini, benar-benar mencuri perhatian. Hari ini adalah pesta pribadi, tidak boleh memotret. Silly, apakah aku terlihat cantik hari ini? Hadirin sekalian, selamat datang hari ini untuk menghadiri pesta pernikahanku. Mungkinkah Silly ingin melamarku hari ini? Silly, pesta pernikahan? Aku belum mengganti gaun pengantin. Siaksia, ini adalah kejutan yang Tuan Laukin siapkan untukmu. Nikmatilah dengan baik. Silakan mempelai pria dan wanita bertukar cincin. Silly, mengapa kau mempermalukanku seperti ini? Benar-benar salah pilih. Bagaimana bisa kau menyukai wanita seperti dia? Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan Dewi kami, Tongying. Aku tidak setuju kalian menikah. Ayo, mari kita hancurkan tempat pernikahan ini.
Akan kulihat siapa yang berani menindas cucu menantu keluarga Qin yang menikah secara resmi. Apa maksudmu dinikahi secara resmi? Jelas dia hanya mengandalkan anak untuk mendapatkan posisinya. Dasar brengsek, dia belum putus dengan Dewi kami, Tong Ying, tapi sudah tidur dengan wanita lain. Sungguh tak tahu malu. Hari ini, aku akan menunjukkan pada kalian wajah asli Dewi kalian. Kau menyuruh penggemar menghancurkan studio nyonya muda keluarga Qin? Salah sendiri dia berani merebut priaku. Aku akan membuatnya tidak bisa hidup tenang seumur hidupnya. Kau mencapai posisimu sekarang berkat keluarga Qin. Kenapa kau tidak tahu membalas budi? Apa untungnya bagimu melakukan ini? Memangnya kenapa denganku? Ini semua ulah penggemar. Apa hubungannya denganku? Jangan ikut campur dalam masalah ini. Aku dan Yu Wengxia sudah lama menikah secara hukum. Kami adalah pasangan suami istri yang sah. Lagi pula, aku menikahinya. Bukan karena anak, tapi karena aku mencintainya. Bagaimana mungkin? Qin Sili, selama ini kau menginvestasikan begitu banyak uang hanya untuk menjadikanku terkenal. Bagaimana mungkin kau tidak menyukaiku? Kau terlalu berharap. Aku berinvestasi padamu hanya karena kau bisa menghasilkan uang di mataku. Kau hanyalah karyawanku. Qin Sili, aku tidak percaya. Ini tidak benar. Kau pasti membohongiku, kan? Kau pasti pernah menyukaiku, kan? Aku katakan untuk terakhir kalinya, aku tidak pernah menyukaimu. Di mataku, aku hanya mencintai satu orang, yaitu Yu Wengxia. Kau menghasut penggemar untuk menindas istriku. Masalah ini, setelah pesta pernikahan selesai, aku akan menanganinya denganmu. Bawa semua pembuat onar ini ke bawah. Serahkan pada polisi untuk diproses. Sia-sia, hari ini terlintas di pikiranku berkali-kali, dan sekarang akhirnya muncul di hadapanku. Sia-sia. Kita akan memiliki banyak ucapan selamat pagi dan selamat malam. Akan ada banyak makan 3 kali sehari. Hidup yang ideal membutuhkan semangat dan ketertarikan. Dan kaulah idealku. Kita harus selalu bersama. Jadi, maukah kamu menikah denganku? Terima. Aku mau. cium. Jika kamu menangis lagi, kamu bukan anak baik. Sepertinya putra mahkota kalangan Beijing yang terhormat, Tuan Qin, ada hal yang tidak bisa ia tangani. Yang tidak bisa aku tangani. Bukankah ada kamu